Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Agus Indra Gunawan yang selalu mengupdate pembahasan soal tes CPNS khususnya untuk tahun 2021. Pada video ini saya akan membahas materi seleksi kompetensi dasar yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, pembahasan yang ada di dalam video ini juga sudah ditulis pada buku panduan lulus CPNS dan P3K tahun 2021 dengan skor maksimal berdasarkan pengalaman pribadi mengikuti seleksi CPNS tahun 2019-2020. Jika teman-teman tertarik untuk membeli buku ini dan melihat soal-soal yang lebih banyak, silahkan teman-teman dapat menghubungi penerbit CV Pina Persada atau menghubungi saya secara pribadi melalui Instagram agus_isti. Oke, kita akan membahas soal-soal TKP, di mana soal ini saya ambil langsung dari buku panduan lulus CPNS dan P3K tahun 2021 dengan skor maksimal. Nah, tips untuk mengerjakan soal TKP dengan aspek pelayanan publik adalah yang pertama, pilihlah jawaban yang menunjukkan adanya tindakan dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan tanggap, menyeluruh, adil, dan sesuai prosedur. Yang B, jangan memilih tindakan yang bersifat diskriminatif atau memberikan perlakuan khusus, kecuali jika perlakuan khusus tersebut disebutkan ada aturannya, seperti misalnya perlakuan kepada ibu hamil, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, atau dalam keadaan darurat. Kemudian perhatikan asas-asas pelayanan publik sebagai panduan Anda untuk memilih tindakan yang tepat. Biasanya semakin banyak tindakan yang menunjukkan pelayanan Anda, itu adalah jawaban yang terbaik. Jadi itu adalah tips untuk aspek pelayanan publik. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Anda adalah seorang pegawai BPJS yang berposisi sebagai frontliner di kantor Anda. Siang itu ada seorang ibu-ibu yang sedang mengantri untuk menguruskan BPJS. Karena melihat nomor antrian ibu itu yang ternyata masih panjang, Anda menanyakan ke ibu tersebut perihal kedatangannya di kantor Anda. Ternyata ibu itu ingin mengurus BPJS untuk anaknya. Dikarenakan antrian yang sangat panjang dan Anda memperkirakan bahwa ibu itu tidak mungkin mendapatkan layanan pada hari itu juga, Anda pun mencoba membantu ibu tersebut dengan memberikan nomor HP pribadi Anda ke sang ibu. Ternyata dugaan Anda tepat. Ketika kantor Anda sudah tutup, sang ibu tidak sempat mendapatkan layanan pada hari itu juga. Anda pun akhirnya pulang dari kantor, namun pada malam itu Anda sedang istirahat, sang ibu terus menelpon Anda untuk menanyakan kelengkapan berkas anak dari ibu tersebut. Anda pun mulai merasa terganggu dengan telepon ibu tersebut dikarenakan Anda juga butuh istirahat. Sedangkan ibu tersebut beberapa kali menelpon Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, pilihan jawaban A adalah menanyakan secara lengkap dan menjawab setiap pertanyaan ibu tersebut mengenai kelengkapan berkas yang harus disiapkan, kemudian berjanji untuk membantunya keesokan harinya. Yang B, mengingatkan ke ibu tersebut secara halus bahwa Anda butuh istirahat dan akan membantunya besok saja. Jawaban C, berbicara ke sang ibu secara halus untuk mengingatkannya bahwa Anda butuh istirahat dan menyuruhnya menyiapkan seluruh keperluan berkas apa saja dan membantunya keesokan harinya. Kemudian yang D, mengingatkan sang ibu untuk segera beristirahat dan menyuruhnya datang ke kantor lebih awal agar mendapat nomor antrian yang awal juga setelah menyampaikan kelengkapan berkas yang harus disiapkan. Jadi jawaban yang D ini kita mengingatkan sang ibu ya untuk segera beristirahat, ini sebagai bentuk perhatian, dan kemudian kita menyuruh datang ke kantor lebih awal sebagai solusinya untuk mendapatkan antrian yang awal juga menyampaikan kelengkapan berkas yang harus disiapkan oleh ibu. Kemudian yang E, mematikan telepon setelah menyampaikan semua kelengkapan berkas yang harus disiapkan dan menyampaikannya bahwa akan membantunya besok untuk mengurus BPJS anaknya. Nah, pembahasan untuk soal tersebut, berdasarkan penjelasan soal tersebut, Anda adalah seorang pegawai BPJS. Nah, ini penting sekali ya. Jadi posisi kita di dalam soal TKP itu menentukan tindakan yang harus dilakukan nantinya. Di sini
posisi kita adalah sebagai seorang BPJS, pegawai BPJS ya, yang memang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam cerita di atas, Anda memberikan nomor HP pribadi kepada sang ibu sehingga ketika ibu tersebut menelpon pada malam harinya, Anda sudah sepatutnya untuk melayani ibu tersebut. Jawaban A, kita analisis. Anda melakukan tindakan yang tidak efisien, yaitu menjawab setiap pertanyaan sang ibu. Hal tersebut dapat membuat percakapan menjadi lama dan bisa mengganggu istirahat Anda. Selain itu, Anda menjanjikan untuk membantu keesokan harinya. Hal itu dapat membuat ibu tersebut menagih janji Anda pada esok harinya, padahal pelayanan harus sesuai prosedur, tidak perlu ada yang diistimewakan. Jadi jawaban A kurang bagus. Kemudian jawaban yang B, Anda tidak menyelesaikan keluhan sang ibu karena Anda tidak menjawab pertanyaan sang ibu tentang kelengkapan berkasnya. Jadi tidak bagus juga. Yang C, pilihan jawaban ini cukup tepat, hanya saja di sini Anda mengingatkan sang ibu bahwa Anda harus segera beristirahat. Terkesan bahwa Anda lebih mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian jawaban yang D, pilihan jawaban ini sangat tepat. Yang membedakan jawaban D dan C adalah bahwa jawaban D terkesan lebih memperhatikan kepentingan sang ibu dengan mengingatkannya untuk segera beristirahat. Jadi perbedaan dengan C tadi, kalau C itu kita mengatakan bahwa kita ingin segera beristirahat, tetapi jawaban yang D mengingatkan kepada sang ibu untuk segera beristirahat. Jadi lebih kepada pelayanan begitu. Selain itu, jawaban ini lebih solutif karena meminta untuk datang lebih awal sehingga akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik juga sesuai prosedur. Jawaban yang E, pilihan jawaban ini sangat tidak tepat karena dengan mematikan telepon Anda berlaku tidak sopan dan tidak sesuai dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang baik. Jadi berdasarkan uraian di atas, maka poin tiap jawaban adalah yang tertinggi yang tertinggi adalah D, kemudian C, B, A, kemudian E, itu poin 1. Kemudian aspek yang kedua adalah sosial budaya. Soal TKP pada aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam keadaan masyarakat yang majemuk, terdiri dari beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Ciri-ciri soal TKP ini yaitu adanya hal-hal yang terkait dengan nilai sosial budaya. Permasalahan dalam soal biasanya adalah berkaitan dengan dilema antara menerima atau menolak nilai sosial budaya tersebut. Nah, untuk tipsnya, pilihlah jawaban yang sifatnya menghargai keanekaragaman nilai sosial budaya tersebut. Apabila nilai-nilai sosial budaya itu bertentangan dengan keyakinan Anda, maka tolak secara halus tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jangan memilih jawaban yang mengikuti budaya ritual tersebut apabila itu bertentangan dengan keyakinan Anda meski atas nama toleransi. Akan tetapi jika budaya itu baik dan sesuai dengan keyakinan Anda, maka Anda dapat mengikutinya dengan sukarela atau sebagai wujud penghargaan terhadap budaya tersebut. Nah, ini ada contoh soal yang cukup hot soalnya. Sebagai seorang mahasiswa, Anda mendapat tugas meneliti kehidupan masyarakat suku Dayak Meratus di Pegunungan Meratus di daerah Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Selama penelitian Anda harus tinggal di sana kurang lebih 2 bulan. Dalam proses penelitiannya, Anda diwajibkan turut mengikuti upacara adat, salah satunya adalah upacara prosesi tiwah. Upacara itu adalah prosesi menghantarkan roh leluhur orang yang sudah meninggal dunia ke Lewu Tatau atau ke surga bersama Ranying Hatala atau Sang Pencipta. Jenazah yang sudah dikubur akan digali lagi, tulang belulangnya dibersihkan dan akan dimasukkan ke dalam balai nyahu. Dengan kata lain, prosesi ini bertujuan untuk menyempurnakan roh orang yang sudah meninggal dunia, agar rohnya tenang di dalamnya. Dalam upacara tiwah biasanya memakai hewan sebagai korban. Hewan yang digunakan yaitu babi, ayam, kerbau, sapi, dan lain-lain. Tetapi pada upacara yang Anda saksikan tersebut menggunakan hewan babi karena keluarga yang meninggal hanya bisa mendapatkan hewan babi tersebut. Pada upacara tersebut, babi ditusuk hingga mati dengan menggunakan tombak oleh keluarga yang meninggal. Mereka percaya setiap cucuran darah hewan tersebut dapat mensucikan roh tersebut. Kepala hewan babi yang sudah mati akan dipersembahkan kepada roh dan dagingnya akan dimasak dan dikonsumsi oleh masyarakat yang menghadiri upacara tiwah tersebut. Setelah daging babi itu masak, orang yang hadir di upacara tersebut wajib memakan daging babi tersebut.
walaupun hanya sedikit. Kemudian Anda disuruh kepala suku untuk memakan atau mencicipi masakan daging babi tersebut. Tetapi Anda ingat bahwa dalam agama Anda memakan daging babi adalah haram hukumnya dan sangat dilarang tentunya. Bagaimana sikap Anda? Nah, yang pertama adalah menolak aturan yang ada di upacara tersebut. Yang B, tidak mematuhi aturan karena berbeda suku bangsa. Yang C, mengubah beberapa aturan untuk saya yang bertentangan dengan agama dan kebudayaan saya. Yang D, menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan pedoman. Yang E, menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud upaya toleransi meskipun bertentangan dengan agama dan kebudayaan Anda. Nah, pembahasannya, Anda di sini sebagai mahasiswa yang mendapat tugas meneliti, gitu. Dalam hal ini tentu saja Anda sudah mendapat paling tidak sedikit gambaran tersebut dan dari literatur sebelumnya. Jadi sebelum meneliti tentu Anda juga sudah mempelajari ya dari literatur sebelumnya sehingga Anda tidak merasa kaget dengan budaya yang ada di sana. Untuk kesuksesan penelitian Anda, maka Anda selayaknya harus menghargai dan tidak secara langsung menolak budaya mereka. Nah, kita analisis setiap jawaban. Jawaban A, tindakan yang kurang tepat karena sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian Anda tidak selayaknya menolak budaya yang ada pada suku tersebut. Dapat dilaporkan secara apa adanya tanpa ada intervensi dengan penolakan. Jadi budaya ini dapat kita laporkan nanti pada hasil penelitian kita. Kemudian yang B, tindakan yang tidak tepat, alasannya hampir sama dengan jawaban A, akan tetapi di sini lebih tidak tepat ya, karena Anda tidak mematuhi aturan dengan alasan berbeda suku bangsa. Alasan ini terkesan rasis dan alasan penolakan tersebut tidak relevan dengan konteksnya, yaitu budaya yang dianggap tidak benar. Jawaban C, tindakan yang cukup tepat karena Anda mungkin tetap mengikuti aturan-aturan budaya tersebut yang tidak bertentangan dengan agama Anda. Selain itu, hasil penelitian Anda nantinya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga suku tersebut mendapat pembinaan yang lebih komprehensif. Kemudian jawaban yang D, tindakan yang sangat tepat karena dengan menghormati berarti Anda tidak mengikuti budaya tersebut tanpa menyinggung perasaan mereka. Anda dapat menolak dengan halus dan mengatakan bahwa hal tersebut dilarang di agama dan kebudayaan Anda. Jawaban E, jawaban yang sangat tidak tepat karena Anda tidak mempunyai prinsip yang kuat dalam beragama. Ini atas nama toleransi begitu. Berdasarkan uraian di atas, maka poin tiap jawaban, poin 5 adalah D, kemudian C, A, B, E. Berikutnya untuk aspek teknologi informasi dan komunikasi ya. Aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi poinnya di sini, meningkatkan kinerja. Ciri-ciri aspek ini adalah terdapat unsur yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pekerjaan. Permasalahan yang muncul biasanya adalah bagaimana keputusan terbaik yang harus diambil berdasarkan pengetahuan dasar tentang aspek teknologi informasi dan komunikasi, serta pertimbangan dampaknya, dampak positif atau negatifnya. Jangan sampai penggunaan informasi itu malah mendatangkan dampak yang negatif. Tipsnya adalah pertimbangan dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam menentukan jawaban. Jangan menolak penggunaan teknologi karena ini suatu keniscayaan, tetapi jangan pula tergesa-gesa untuk menerimanya. Anda perlu untuk mempelajarinya terlebih dahulu dan tentu harus berkonsultasi dengan pimpinan atau rekan kerja terkait penggunaan teknologi tersebut. Nah, sebagai contoh, Anda diminta oleh atasan Anda untuk segera menyelesaikan sebuah tugas penting dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia di kantor. Mengingat keterbatasan teknologi di kantor Anda dan apabila Anda menggunakan teknologi yang tersedia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Anda pun mencari cara agar tugas tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Seorang rekan kerja Anda memperlihatkan sebuah artikel kepada Anda tentang penggunaan sebuah teknologi modern yang dapat mengerjakan tugas Anda tersebut jauh lebih cepat dari teknologi yang tersedia di kantor Anda sekarang.
Apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat jawaban A. Anda mencoba teknologi tersebut dengan mempelajarinya dan mengaplikasikan teknologi tersebut di tugas kantor Anda. Yang B, mengerjakan tugas menggunakan teknologi yang tersedia di kantor Anda terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan hal tersebut kepada pimpinan dan rekan kerja untuk mempelajari teknologi tersebut. Nah, kemudian yang C, melapor pada atasan tentang teknologi baru tersebut dan menyarankan untuk menggunakan teknologi baru tersebut sesuai dengan standar prosedur yang ada. Mencoba menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan teknologi tersebut pada atasan dengan menitikberatkan efisiensi kerja. Ya. Kemudian yang E, menyelesaikan tugas yang sekarang terlebih dahulu dan kemudian mengajak teman Anda untuk mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan Anda. Oke, kita analisis pembahasannya. Jawaban A, Anda terkesan tergesa-gesa dan ceroboh. Bagaimana jika teknologi tersebut tidak cocok dengan tugas di kantor Anda? Tentu malah akan menghambat penyelesaian tugas yang ada. Oleh karena itu, sebelum menggunakannya, Anda perlu untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan pimpinan atau rekan kerja Anda tentang teknologi. Jadi, kita tidak langsung menggunakan teknologi tersebut ya. Kemudian jawaban yang B, tindakan yang sangat tepat sebab sebelum teknologi baru dipelajari dan diuji coba efektivitasnya, tugas kantor tetap diselesaikan dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Hal tersebut juga sesuai dengan perintah atasan Anda bahwa tugas penting segera diselesaikan dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia di kantor Anda. Jawaban yang C, tindakan yang tepat, sebab jika ada hal-hal baru termasuk teknologi, maka selayaknya Anda melapor pada atasan dan Anda dapat juga menyarankan penggunaan teknologi tersebut setelah Anda mempelajarinya. Jawaban D, perhatikan secara teliti kalimat pada jawaban D, ada penggalan kalimat mencoba menyelesaikan tugas. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Anda tidak yakin dengan pekerjaan Anda karena sifatnya hanya coba-coba. Jadi hati-hati ya kalau ada kata mencoba gitu. Ini terkesan tidak serius. Kemudian jawaban E, sekilas jawaban E dengan jawaban C itu mirip, tetapi jawaban E ini lebih menunjukkan bahwa Anda kurang percaya diri karena Anda mengajak teman untuk menghadap pada atasan, tidak berinisiatif untuk menghadapnya sendiri. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Selanjutnya C, E, D, dan A. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan 3 aspek. Untuk pembahasan aspek yang lain, insya Allah saya akan membahas pada video berikutnya. Jadi subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.